Kami masih memperbincangkan apa upaya yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk menangani banjir di ibu kota bersama Wakil Ketua Badan Musyawarah Betawi Rahmat HS dan Direktur Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti. Pak Rahmat, sebelum jeda tadi Anda menyatakan pada saat banjir ini terjadi, Anies Baswedan memilih untuk puasa bicara. Gini, pertama saya ikut duka cita yang dalam dulu terhadap 4 korban tersebut, saudara-saudara saya yang tinggal di Jakarta Pusat dan Jakarta Timur. Tipikal Pak Anies itu, dia belum mau bicara kalau datanya belum lengkap. Dia kan selalu bicara ketika dia datang, ketika dia bicara jelas, masyarakat jelas, semua jelas. Oleh karena itu hari ini dia sedang melakukan kerja keras sambil memberikan penguatan kepada masyarakat, khususnya korban, baik pengungsi maupun korban banjir. Ini jauh lebih penting dari hanya sekedar kongko-kongko di media, panggil sana, panggil sini, sementara terbengkalai. Seperti hari ini tidak datang ke Komisi 5, saya yakin dia lagi bekerja. Apakah puasa bicara ini karena data tidak lengkap hingga akhirnya tidak datang ke Komisi 5 DPR pada hari ini? Begini, banjir kali ini yang diakibatkan oleh curah hujan tinggi, lalu mulai terlihat di mana titik lemahnya Jakarta sehingga terjadi banjir yang masif ini kan harus dilakukan kajian yang mendalam oleh Pak Anies saat ini. Karena hal yang seperti ini, seperti banjir yang sampai 275 mm per hari, ini baru terjadi sekarang setelah sekian ratus tahun. Jadi tidak dialami oleh zaman Pak Jokowi, oleh zaman Pak Ahok tidak dialami. Tapi kan kita juga harus kerja cepat karena nanti bulan Maret sudah diperingatkan oleh BMKG. Curah hujan juga masih akan cukup tinggi. Ya, kerja cepatnya kan saya pikir tidak bisa kerja cepat ini seperti kita ngegoreng pisang lalu langsung matang. Jadi banjir lagi berarti? Ini baru 2 bulan. Kita berharap tidak terjadi banjir lagi dan masyarakat Jakarta tetap waspada, tetap siaga. Saya yakinnya Pak Anies bisa mengatasi ini dan Pak Anies tidak akan meninggalkan warganya. Kalau tadi disebutkan oleh Bamus Betawi, Anies Baswedan puasa bicara karena menunggu data yang secara konkret, secara pasti, termasuk tidak hadir di Komisi 5 DPR RI. Bang Ray? Saya pikir ini bagian dari evaluasinya. Karena waktu Januari itu kan beliau terlalu ofensif juga. Itu yang kita sebutkan tadi, nyerang, ya, nantang berdebat gitu. Akibatnya yang negatif di hadapan publik. Masalah nggak diselesaikan tapi berdebatnya kenceng kan kira-kira gitu. Nah, akibat menurut bayangan saya evaluasi itu yang dilakukannya sekarang. Ya cukuplah kita nggak usah ngomong dulu, sebab omongan apapun publik itu udah negatif soalnya gitu. Anda melihat itu ya? Ya, udah negatif. Yang ngomong, jadi malah akan nambah gitu loh kira-kira. Oleh karena itu puasa saja, itu pertama. Yang penting bekerja. Yang kedua, rubah pola komunikasinya, bukan lagi verbal dengan nantang kiri kanan macam-macam, tapi ya bagaimana mengoptimalisasi seluruh aparat Pemda DKI Jakarta untuk betul-betul bekerja menangani banjir ini gitu loh. Nah, yang ketiga dugaan saya kenapa Anies tidak mau berdebat gitu, karena karena memang nggak perlu ada yang dijelaskan lagi sebetulnya kan. Dan masalah banjir itu ya itu aja juga kan. Semua konsep bagaimana cara menangani banjirnya juga udah tersedia ya. Tinggal Anda pilih, Anda laksanakan gitu. Nah, oleh karena itu sebetulnya salah satu komunikasi yang paling efektif yang bisa dilakukan oleh Bung Anies dalam kerangka ini adalah dia bersikeras tegas di sini gitu. Kalau mau normalisasi, normalisasi. Kalau mau urbanisasi, naturalisasi gitu. Ini kan orang melihatnya normalisasi nggak jalan, naturalisasi juga mandek. Kira-kira itu. Actionnya nggak ada. Jadi Anda pilih saja mau naturalisasi. Orang kan nggak peduli teori-teori ini kan. Kira-kira itu ya. Mau Anda pakai normalisasi, mau pakai naturalisasi, orang merasa banjir makin surut gitu kira-kira kan. Nah, sekarang mau naturalisasi tidak jalan, normalisasi juga mandek gitu. Dan disitulah kemungkinan ya cara menanganinya, ya cara mengkomunikasikan bukan lagi memang berdebat. Anda posisikan kalau misalnya tadi di BMKG sudah mengingatkan Maret akan kejadian, Anda betul-betul konsentrasi mengingatkan kepada masyarakat, nggak dijawab dengan pengadaan TOA kan kira-kira gitu ya, tapi dijawab dengan terlalu mepet, nggak mungkin untuk bisa melakukan. Yang sebetulnya ini kan soal komunikasi publik kan. Yang itu menurut saya dalam satu bulan ini nggak keluar. Satu bulan ini yang dilakukan oleh Pak Anies ribut soal Formula E gitu loh kira-kira kan. Yang orang publik warga Jakarta juga nggak mengerti fungsinya bagi mereka apa, gunanya bagi mereka apa, kira-kira gitu loh Mak. Tapi kalau misalnya sejak dari sekarang Bung Anies menggunakan, kalau Maret masih kejadian kami sudah punya plan begini. Dijelaskan ya? Jelaskan. Ini yang hampir absen dalam sebulan terakhir ini. Gitu, perhatian juga tadi ke Komisi 5 DPR RI ketika mengundang 3 gubernur DKI Jakarta,
Jawa Barat, Banten. Banten. Tapi tidak ada satupun gubernur yang hadir untuk bisa mengadakan rapat dengan Komisi 5 DPR. Ini dari komunikasi politik akan seperti apa masyarakat melihatnya? Saya kira justru jadwal di DPR-nya memang agak nggak tepat gitu. Nggak mungkin dalam kondisi begini ya. Baru kemarin terjadi musibah besar ya. Lalu justru kalau mereka datang ke DPR ya macam-macam itu masyarakat menilai akan lain lagi. Gitu. Jadi mungkin minggu depan waktu yang tepat ya untuk meminta lagi ya pandangan dari 3 gubernur ini soal bagaimana sinkronisasi dalam konteks menangani banjir di wilayah DKI Jakarta. Jadi sinkronisasi ya? Sinkronisasi. Ini bukan soal, kalau saya soal timing aja, bukan soal prinsip di mana mereka, karena secara kelembagaan tidak boleh ada orang yang tidak memenuhi panggilan DPR. Gitu. Oke, yang tidak hanya di DPRD DKI Jakarta juga akan dibentuk pansus untuk karena banjir ini kan terus terjadi di Jakarta hingga akhirnya DPR merasa perlu membentuk pansus. Anda melihat itu sudah tepat untuk bisa menghadirkan terobosan mengatasi banjir di Jakarta secara politis? Saya kira bagaimanapun ini kan tadi disebutkan ada unsur politiknya dan memang disitulah yang harus dijawab oleh Anies Baswedan gitu. Tinggal Anies bisa mempergunakan pansus ini nggak untuk menjawab berbagai hal gitu. Saya kira pada tingkat tertentu kalau Anies ya agak kendor sedikit. Saya kira justru pansus ini adalah momentum yang tepat bagi dia untuk menjawab berbagai pertanyaan-pertanyaan yang dikomunikasikan oleh publik itu kira-kira kan. Bang Sutawi gimana melihat? Itu ya pansusnya akan saya jalan. Masalah pansus kan itu hak DPRD. Silakan saja. Nah, ini menunjukkan memang ada yang miss. Kalau saya sih tetap bahwa ini ada yang miss. DPRD dengan gubernur itu cuma selangkah, lalu sama-sama pemerintah daerah dalam undang-undang semua bisa dikomunikasikan. Tapi karena ini panggung yang luar biasa, bisa saja ada yang tidak ingin Anies menjadi pemimpin Indonesia, ada yang ingin Anies jadi pemimpin Indonesia. Sejauh itu? Ini pasti, dan pasti dari ada, banjir yang terjadi yang kemudian dirasakan oleh warga pasti. Jakarta? Karena biar bagaimanapun juga, sekecil apapun presentasinya, hal-hal yang seperti ini yang melibatkan seorang Anies Baswedan, pasti unsur-unsur politik itu pasti ada. Salah satu contoh lah. Anda tidak melihat ini bahwa pansus memang dibentuk untuk bisa mengatasi banjir, menanggulangi banjir di Jakarta? Pansus itu untuk menyelidiki, menanyakan bagaimana cara mengatasinya banjir dan kenapa banjir. Memang saya setuju dengan Bang Ray Kuti. Kalau pansus itu terjadi, saya yakin Anies Baswedan akan menghadapi dengan gaya dia yang tidak ada pura-pura, tidak ada aneh-aneh, tidak ada overacting dan tidak ada juga cari panggung. Saya hakul yakin. Oke, Bung Ray. Ya pasti politik dan itu boleh-boleh saja gitu. Selama memang pertanyaannya kan betul ya kemudian apa sebulan ini yang dilakukan oleh Bung Anies gitu. Kan DPR udah memberi waktu ya kan dan seterusnya gitu ya. Bahkan ributnya soal formula ya Monas macam-macam yang pohonnya sampai sekarang nggak ketahuan di mana kira-kira gitu. Jadi dalam konteks tertentu menurut saya rasional pansus itu dilakukan saja gitu. Nah tinggal Anies bisa nggak menjadikan pansus itu sebagai forum bagi dia dalam kerangka yang kita sebutkan tadi, yaitu mengkomunikasikan langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Anies Baswedan dalam konteks menghadapi banjir bukan hanya bulan Maret tapi boleh jadi terulang di tahun 2021, 2002 dan sebagainya gitu. Saya kira jangan terlalu ditarik ke persoalan bahwa beliau ini mau jadi calon pemimpin 2024. Pemimpin gitu ya. Indonesia. Terlalu jauh. Indonesia kan nggak harus presiden. Betul. Nah karena kenapa gitu? Karena pada tingkat tertentu itu lebih politis lagi gitu loh, Pak. Jadi seolah-olah DPR ini dikunci dengan istilah kalau kamu ganggu Anies, pertanyakan Anies, itu artinya kamu nggak suka Anies jadi pemimpin nasional. Karena kan? sudah ada mulai gitu, sekjen partai melakukan statement jegal Anies untuk jadi presiden. Udah ada itu. Nah, itu yang saya sebutkan tadi, Bung. Kalau di politik ini terjadi, ya kan, mungkin partai pendukung Anies juga akan melakukan upaya-upaya yang sama kepada counterpartnya lain. Itu biasa. Makanya seperti yang saya sebutkan tadi itu, pertama selama tidak pakai kekerasan, kedua selama tidak ada manipulasi, yang ketiga selama tidak ada upaya politik uang macam-macam, atau yang paling tinggi mempergunakan identitas agama macam-macam. Boleh-boleh aja itulah politiknya gitu. Tapi paling tidak untuk masalah banjir ini dijelaskan dulu lah kepada masyarakat Saya kira yang paling elegan bagi Anies ini adalah bukan menjelaskan secara verbal, tapi boleh jadi sekarang kalau konteksnya ke Maret ini beliau menjelaskan kepada publik langkah-langkah yang dilakukan kalau betul-betul peristiwa yang sama terjadi pada bulan Maret. Di sini termasuk misalnya ini macam posko kesiapan kita, ini pompa macam-macam dan seterusnya itu gitu loh, Pak. Pas ini tiap hari loh Anies tampil di TV, update terus.
Tadi katanya puasa bicara. Enggak, harapannya kan harapan pihak-pihak tertentu kan bicara bagaimana mengatasinya nih setelah begini lalu selesai. Selama ini Anies update di televisi di mana-mana kan menginformasikan bahwa telah terjadi ini begini-begini, insya Allah penyebabnya ada di sini segala macam. Kemarin dijelaskan untuk hanya minta masyarakat untuk waspada terhadap banjir. Itu yang mungkin tadi dikritisi oleh Bung Rey. Langkah-langkah seperti apa yang nanti harus dikomunikasikan kepada publik terkait dengan mengendalikan banjir, mengatasi banjir itu yang belum Saya pikir pada tingkat tertentu juga ya. Ini kan di tingkat itu masalah yang kelihatan dihadapi oleh Bung Anies ini adalah kemampuannya untuk menggerakkan aparatnya. Jadi dua peristiwa sebelumnya memperlihatkan kepada kita bahwa Anies ini sering kehilangan kontak dengan aparat, yaitu soal tiba-tiba udah Monas itu udah pohonnya ditebang kan kira-kira gitu ya. Surat yang ternyata salah atau apa gitu. Saya juga khawatir Anies itu sudah buat instruksi yang nggak jalan juga di birokrasinya gitu. Jadi Anies itu jangan kelihatan lagi santun ya kan, tapi memang kalau diperlukan ketegasan ya Baik, tegas. Bung Rey, karena tadi sudah disinggung ini akan menjadi upaya ke 2024 atau seperti apa dari sisi politis. Tapi banjir ini kan juga masalah krusial. Ada sebuah survei yang menyatakan bahwa banjir ini menggerus elektabilitas Anies Baswedan. Betul, makanya saya kaget juga kemarin ada lembaga survei yang mensurvei banjir di 34 provinsi. Ya, Anies menangani sangat low, jauh di bawah Pak Jokowi, jauh di bawah Pak Ahok. Ada itu menurut saya itu sangat-sangat politis lah. Masa Jakarta banjir yang survei 34 provinsi. Terus yang karena ini ibu kota, Mas. Ya biar ibu kota juga kan beda. Ada otonomi sendiri. Kalau calon pemimpin Indonesia kan survei harus Indonesia ya. Setuju. Kalau ini oleh karena itu sih, makanya karena Anies calon pemimpin Indonesia, Pak Kodari survei seperti itu. Jangan kayak Jakarta surveinya. Terakhir untuk Bung Rey. Gini, saya kira begini loh ya, kalau kita lihat basis pemilihnya Anies itu, kan sebetulnya hanya itu aja gitu. Jadi orang yang selama ini diikat secara juga emosional itu. Saya nanti akan tarik ke banjir itu. Nah, sekarang agak berkurang karena kelompok mungkin kelas menengahnya mulai agak berpikir ya pada Bung Anies gitu. Sementara kemampuannya untuk menaikkan lemah sekali karena kelihatan cuma di situ saja gitu. Tapi pola penanganannya terhadap banjir, saya kira dengan peristiwa mendahulukan belum ada surat izin sudah ditebang pohon-pohon ya, itu dengan sendirinya menggerus ya pemilih Anies dari kelompok kelas menengah ini gitu. Tapi elektabilitas Anies pemimpin Indonesia masih nomor satu. Kita akan lihat bagaimana karena banjir menjadi masalah. Ada beberapa wilayah juga yang masih tergenang sampai saat ini. BMKG sudah memberikan peringatan. Kita tunggu bagaimana nanti langkah lanjutan dari Pemprov DKI Jakarta. Terima kasih Bung Rey Rangkuti, terima kasih juga Pak Rahmat telah bergabung bersama kita di Kompas Petang hari ini. Tetaplah bersama kami.